Sampai ketemu lagi kita di sesi kali ini, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Semoga Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian selalu dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan semasa pandemi ini. Dan mari kita sesi berikutnya belajar tentang bagaimana membuat sebuah forum diskusi. Sehingga forum diskusi ini di tools kita yang LMS ini, yaitu Moodle, Learning Management System kita, Bapak Ibu yang menjadi dosen, teman-teman sekalian yang menjadi guru, dan sahabat sekalian, bisa paling tidak ada satu tools yang memang bisa mengajak interaksi mahasiswa atau peserta didik kita. Ya, kali ini izinkan saya, Priyo, dari Institusi Universitas Widya Kartika Surabaya, memberikan satu sharing kepada Anda sekalian, dan semoga hal itu bisa menginspirasi hal-hal baik lainnya dari Anda sekalian untuk bisa saling berbagi juga kepada kita semua. Oke, karena mata kuliah saya di bagian arsitektur, maka saya mungkin memberikan contohnya adalah pada mata kuliah yang saya ampu. Saya mengambil misalnya desain interaktif perkotaan, ya. Coba kita klik di sini. Ya, desain interaktif perkotaan ini sebenarnya ya sebagai gambaran besar saja, umum aja bahwa mata kuliah ini sebenarnya kontradiktif ya dengan kondisi masa pandemi kali ini. Interaktif yang dimaksud adalah meningkatkan interaksi sosial dari masyarakat kota dalam kehidupan urban atau kehidupan perkotaan mereka sehari-hari. Tapi justru di masa pandemi mereka harus bisa mengisolasi secara fisik maupun sosial. Kondisi ini jadinya menjadi tantangan desain yang baru untuk bisa mensupport interaksi sosial mereka di tengah kehidupan perkotaan. Nah, karena ini maka perlu diskusi-diskusi ya, supaya peserta didik tahu perkembangannya atau mengembangkannya dari mata kuliah seperti ini dengan kasus-kasus yang terjadi real di masyarakat saat ini, itu bagaimana gitu. Sehingga layak bagi seorang mahasiswa ataupun dosen perlu dialog. Dan para mahasiswa tentunya tidak hanya seorang mahasiswa, tapi para mahasiswa juga bisa berdialog. Jadi ada crowd yang positif ya, atau suatu sekumpulan kegiatan yang positif untuk membicarakan satu kasus atau satu permasalahan dalam perkuliahan kita yang dibawa dari dunia nyata ke dalam satu aspek diskusi yang intens, kemudian bisa muncul satu gagasan-gagasan yang baik untuk bisa menjadi semacam gagasan-gagasan solutif terhadap masalah-masalah yang timbul di masyarakat. Nah, oleh karena itu diperlukan sebuah sarana tools yang efektif dalam tatap muka, biasanya dilakukan dengan mudah, kali ini dengan e-learning, melalui Learning Management System. Mungkin salah satunya adalah dengan menggunakan tools-nya, yaitu yang disebut dengan forum diskusi. Nah, mungkin ada kondisi yang sangat biasanya sederhananya begini, forum diskusi itu enaknya dilakukan kapan ya? Tentunya bagi Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan pokok-pokok bahasan kegiatan seperti ini, yang biasanya dalam setiap pembahasan pokok bahasan ada yang namanya tujuan instruksional khusus atau capaian pembelajaran, itu tentunya dilihat dari sana. Kita mau mengadakan itu di sesi-sesi kapan? Dan ada yang berpendapat, oh sebaiknya forum diskusi dimasukkan saja di bagian sesi tersebut. Mungkin ada benarnya. Tapi setelah saya mempelajari beberapa hal, baru saya mengetahui bahwa ternyata Learning Management System ini sangat dimungkinkan forum diskusi bisa hadir di bagian di mana kita sekali waktu juga memang sudah terencana sesuai dengan capaian pembelajarannya akan dijalankan di mana. Tapi kalau memang dirasa perlu dan dalam kondisi tertentu mungkin harus ada aspek di luar rencana yang sudah dibuat, yaitu dengan cara mengadakan satu kondisi forum diskusi yang mengambil waktu dari atau mengambil bagian sesi dari yang sebenarnya tidak saat itu membahasnya dan bisa dimunculkan, tidak ada masalah dengan itu. Nah,
karena kondisi-kondisi yang seperti ini, yang disebut dengan pembelajaran yang eh, menumbuhkan inisiatif dan inovatif dari pendidik ataupun dari peserta didik, maka sangat memungkinkan apabila forum diskusi itu, ya ini sekedar sebuah sharing saja dari saya, kalau kita adakannya tidak pada saat di mana forum itu direncanakan untuk di satu sesi tertentu. Artinya kalau Bapak Ibu katakanlah saya juga mungkin mempunyai satu bagian pokok bahasan seperti ini, dan ini kemudian harus memunculkan sebuah forum diskusi di sini, maka hanya ini sajalah yang akan kemudian saya adakan kegiatan forum diskusi. Saya rasa forum diskusi bisa terjadi di setiap sesi. Nah, di setiap sesi begini, di setiap pokok bahasan atau capaian pembelajaran. Maka lebih baik atau efektif apabila mungkin kita harus menyediakan di satu kondisi luar, tapi nanti di dalam kondisi luar itu ternyata forum diskusi itu bisa memayungi beberapa kegiatan atau capaian pembelajaran tertentu. Nah, itu saya tahu melalui LMS Moodle ini ternyata sebenarnya forum diskusi fiturnya mereka itu dibuat ternyata untuk itu. Dari mana saya tahu? Begini, ini saya ngambil contoh dari perkuliahan saya. Saya membuka satu fitur forum diskusi seperti ini, dan ternyata forum diskusi itu meminta diskusinya tentang topik apa. Nah, terkait dengan topik ini, ternyata topik ini bisa berkembang sesuai dengan pokok bahasan yang kita runut atau kita rencanakan, ya. Sehingga dengan demikian katakanlah rencana pembahasan pokok di minggu kedua atau ketiga tertentu itu tentang apa begitu, itu bisa dimasukkan di tematik ini. Nanti ada pertemuan lagi terkait itu dan perlu ada sebuah forum diskusi, itu bisa dimasukkan lagi di sini. Jadi kita tinggal ngeklik add new discussion topic, maka topik itu sudah langsung mengacu kepada pokok bahasan pertemuan yang keberapakah yang akan direncanakan forum diskusinya. Jadi ternyata forum diskusi pada fitur LMS atau pada fitur Moodle ini itu seperti itu. Jadi dia tidak kemudian dalam setiap satu pokok bahasan capaian pembelajaran di pertemuan minggu tertentu dibuatkan forum diskusi sendiri. Kemudian nanti akan ada lagi di mana begitu dibuatkan forum diskusi sendiri. Itu menurut saya kok dengan fitur LMS ini jadi tidak efektif dan optimal. Jadi malah lebih baik kalau forum diskusi itu sebaiknya ada di depan, tinggal nanti kita mau tambahkan discussion topiknya akan muncul kapan. Maka di sanalah kita akan memunculkannya dan membuatnya. Begitu. Sehingga kemudian anak-anak dan kita semua sebagai pendidik dan peserta didik baru bisa berdiskusi gayeng di sana secara online, dan mungkin di sini lebih menuntut tekstual. Walaupun nanti saya akan sampaikan ada kondisi forum diskusi yang bisa kita lakukan secara face to face juga melalui online. Nah, seperti apa itu nanti ya. Tapi ini sekarang kita bahas melalui model LMS ini adalah yang sifatnya tekstual. Jadi diskusinya seperti teks, menggunakan seperti kayak kita ngechat biasanya. Di sini ada juga fitur chat, tapi saya sarankan jangan menggunakan chat. Rekam jejaknya kurang bagus untuk mengadop semua. Tapi kalau forum diskusi, rekam jejaknya sangat bagus untuk kita bisa men-treasure diskusi-diskusi seperti apa yang sudah pernah kita lakukan bersama-sama dengan peserta didik, ya, gitu. Nah, kita belajar dulu saja sekarang terkait dengan ini, apa namanya, gimana caranya membuat forum diskusi. Jadi lebih baik fitur ini jangan diletakkan di setiap pokok bahasan yang ada kandungan capaian pembelajarannya seperti ini. Jangan dimasukkan seperti ini kalau ya ini usul saya. Artinya arti kata jangan ini bukan terus kemudian harga mati bahwa ini yang paling benar. Enggak juga. Saya hanya menyampaikan berdasarkan pengalaman saya, dan rugi kalau mungkin dalam berdasarkan pengalaman saya ini kalau Bapak Ibu terus membuat fitur itu di setiap pertemuan ada fitur itu. Lebih baik fitur itu ditaruh di luar dan fitur itu bisa mensupport
nanti sesuai topik diskusinya pada pokok bahasan yang mana. Sehingga kita tidak banyak fitur di dalam pokok bahasan itu, tapi teradop secara menyeluruh, terpadu di satu bagian fitur saja. Contohnya fitur forum diskusi ini, gitu ya. Oke, saya hidupkan saja turn editing on. Nah, alih-alih daripada saya taruh di pokok-pokok bahasan dengan capaian pembelajarannya masing-masing seperti ini, saya taruh di luar. Saya taruh di luar. Yang bisa ditaruh di luar itu misalnya pengumuman, kemudian forum diskusi ini. Nah, gitu maksud saya. Nah, ini sekedar saya berikan contoh. Saya tambahkan add activity or resource, saya pilih forum. Ini Bapak Ibu. Nah, saya tambahkan add. Berarti dengan demikian, forum diskusi ini fiturnya sudah kita letakkan di course kita, tapi tidak masuk di capaian pembelajaran mana-mana, tapi dia sengaja saya taruh di luar, dengan nanti kalau ada diskusi sesuai pokok bahasan, baru saya buatkan topiknya. Intinya gitu. Ya, saya namakan aja ini mata kuliah saya terkait dengan desain interaktif perkotaan. Jadi saya buat umum saja, forum, diskusi, desain interaktif perkotaan. Oke, kita kasih deskripsi saja bahwa forum ini disediakan untuk memfasilitasi segala segala pembahasan ya, segala pembahasan bersama dalam tim perkuliahan desain interaktif perkotaan ini. Nah, gini. Forum ini disediakan untuk memfasilitasi segala pembahasan bersama dalam tim perkuliahan desain interaktif perkotaan ini dengan, misalnya dengan, atau menurut ya, menurut topik-topik pokok ya, topik-topik atau pokok bahasannya. Nah, begitu. Kita display, artinya berarti dia akan muncul selalu dengan penjelasan seperti itu, ya. Nah, mungkin yang lain-lain tidak ada masalah. Nah, sebenarnya ini masih ada satu bagian submodul di bawahnya dia, sehingga makanya kita dikasih pilihan apakah kembali ke course atau ke display. Artinya kalau kita save and display, berarti kita masih masuk di dalam submodul forum ini. Sehingga kita masih bisa menambahkan beberapa topik ataupun istilahnya mengedit ya, atau memodify forum ini mau akan membahas apa saja, gitu ya. Nah, kita kembali pilih aja save and display. Udah, di sini baru kita bisa mengedit seperti ini. Mau nambahkan topik apa saja gitu. Kalau Bapak Ibu sudah punya gambaran, teman-teman sudah punya gambaran, akan bahas tentang topik-topik tertentu sesuai pokok bahasan kita. Silakan. Langsung saja, itu berarti yang sesuai dengan rencana kita, gitu kan? Nah, maka untuk subjek dan ininya, kita bisa memulai dulu sebagai pendidik, ya, sebagai peserta. Nanti peserta didik akan mengikuti. Jadi misalnya subjeknya tentang apa? Loh, Pak, apakah ini juga bisa? Sebenarnya nanti peserta didik yang memulai. Bisa juga. Dia langsung mau tambahkan diskusi topiknya tentang apa, begitu. Ya, jadi dengan tanda merah-merah ini artinya ini yang harus diisi. Ya, yang harus diisi. Yang mau tidak mau memang harus dibahas di sana. Misalnya subjeknya tanya jawab. Boleh. Tanya jawab terkait proposal proyek. Pesan. Mungkin dari saya memulai dulu. Silahkan kepada Anda semua untuk mempersiapkan diri dalam proyek desain interaktif perkotaan.
segala usulan dan semua yang bisa mendukung proyek dapat ditanyakan ataupun dibagikan ke seluruh tim untuk mendapatkan masukan atau review. Gitu. Ya. Langsung ini misalnya post to forum gitu. Nah, dengan demikian kita sudah punya seperti ini. Ya. Nanti kalau ini diklik oleh para peserta didik, klik gitu. Nah, dia akan begini. Silakan pada Anda semua. Nah, nanti mereka semua peserta didik itu tinggal melakukan proses apa? Replay. Ya, replay. Nah, replay ini artinya berarti menjawab awalan message ini. Terus seperti apa? Nah, nanti temannya ada yang mereplay lagi. Nah, selalu dalam setiap message ada hal-hal ini. Edit, delete, replay. Gitu ya. Kita juga boleh memasukkan link permanen kepada post ini gitu. Nah, itu boleh juga ya. Oke. Nah, ini saya berikan contoh bagaimana hal itu sudah pernah kita jalankan di dalam tim perkuliahan kita. Nah, kita bisa lihat kalau di dalam forum diskusi, rekam jejaknya jelas sekali. Jadi silakan apabila ada yang ditanyakan dan bila memungkinkan, nah saya kasih ada beberapa batasan, boleh kok juga memasukkan link untuk mengupload file yang tidak lebih dari 2 mega begitu. Nanti ada tanya jawab ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Sisil, desain berkelanjutan, dia ngasih sumbernya, bagaimana Sisil ini mahasiswa saya. Kemudian ini saya jawab, terus kemudian dia masih bertanya lagi, ya saya jawab terus. Nah, ini coba Bapak dan Ibu, para teman-teman, sahabat sekalian lihat, proses replay ini bisa seperti ini. Dia bisa kotak-kotak yang tersedia di sini, itu merupakan kotak-kotak yang connected untuk menjawab setiap replay. Tapi di bagian tertentu ada hal yang baru, itu karena konteks ini bisa jadi saya replay dari ini misalnya. Dari yang awal misalnya. Nah, sehingga dengan demikian dia masuk di kotak kedua. Nah, begini. Ini saya jawab begini, nah baru kemudian Sisil menjawab baru ya. Begitu seterusnya. Nah, terus saya buat lagi jawaban untuk yang aspek baru di luar pertanyaannya Sisil, saya berikan hal seperti ini. Nah, Sisil yang merespon lagi gitu ya. Ternyata teman-temannya baru merespon juga. Oh ya, gini-gini. Dan inilah forum diskusi yang terjadi, yang kita bisa rekam dengan baik apabila proses itu berjalan dengan bagus ya. Tentunya Bapak dan Ibu sekalian sebagai peserta didik, sungguh di sini, sebagai pendidik, disinilah yang menjadi penting, yaitu dalam hal mengencourage. Mengencourage itu mendorong, memotivasi para peserta didiknya untuk mau terlibat dalam satu kondisi forum diskusi seperti ini, walaupun ini sifatnya tekstual. Ya, dengan demikian langkah-langkah ini kemudian bisa kita pantau sebagai monitoring juga kepada peserta didik kita. Tidak hanya soal tugas, tapi ini soal bagaimana kita berinteraksi juga, gitu ya, kepada para peserta didik. Baik, itu salah satu fitur yang saya rasa bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian, yaitu forum diskusi, sehingga kalau saya kembali ke course kita, nah, dia ada di bagian atas bersama dengan pengumuman dan forum diskusi. Sementara forum diskusi ini tidak perlu untuk masuk-masuk di dalam pokok bahasan atau capaian pembelajaran, karena sebenarnya kalau mau mendiskusikan apa, itu sesuai dengan konteksnya, itu bisa Bapak Ibu masukkan dengan menambahkan topik baru di sini. Nah, itu pun masih bisa kita tracker jejaknya, ada hari, ada tanggal, sehingga dengan demikian itu kapan ya terjadinya? Apakah terjadi pada saat pokok bahasan ini atau capaian pembelajaran ini? Nah, itu kita bisa tracer semua, walaupun hanya dengan memasukkan satu fitur di depan. Tidak mesti fitur itu hadir di pokok-pokok bahasan ini. Saya mungkin sudah pernah melakukan hal yang salah dengan memasukkan forum diskusi itu ke pokok bahasan tertentu yang sudah saya siapkan. Tapi saya merasa kondisinya menjadi tidak efektif. Artinya apa?
dalam setiap pokok bahasan ada forum yang banyak sekali, tapi sebenarnya ya hanya membahas pokok itu. Padahal untuk bisa berdiskusi, bisa melakukan forum diskusi seperti itu, topiknya bisa luas gitu ya. Kenapa enggak itu dipakai tidak hanya pada saat membahas pokok bahasan itu, tapi bisa membahas tentang hal-hal pokok bahasan yang lainnya saja, yang lainnya juga, sehingga kemudian itu bisa terpadu begitu. Dan itu belajar dari itu, saya menyarankan kita gunakan aja forum diskusi itu fiturnya di luar dari pokok bahasan ini. Semoga itu bisa menjawab sekalian konteks fitur lain terkait dengan Moodle ini, yaitu salah satunya forum diskusi. Selain kita membahas teknis operasinya, tapi kita juga bisa membahas bagaimana dan kapan sebaiknya kita menggunakan forum diskusi ini. Semoga hal ini membantu, berkat Tuhan senantiasa menyertai Anda sekalian. Amin.